ada nggak hal-hal yang buat si Swewen tuh tiba-tiba pengen belanja aja semuanya gitu. Bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan gitu. Sering. Kalau gue pribadi sih gue lebih biasa beli yang emang bener-bener gue butuhin. Kecuali kalau emang lagi flash sale tuh kan bisa kadang-kadang sampai 60% gitu kan diskonnya. Halo guys, kembali lagi bareng gue Floren. Di sini gue bakalan bawain topik yang menyenangkan tentunya dengan narasumber-narasumber kita yang keren. Namun sebelum itu kita perlu banget nih tahu topik apa yang bakalan kita angkat kali ini. Nah, topik yang kita bawa kali ini itu tentang ketergantungan pengguna e-commerce dalam berbelanja online. Nah, tentu banget nih ini udah gak jauh banget ya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu orang muda maupun orang tua. Oke, langsung saja nih sebelum kita berbanyak basa-basi, kita mau perkenalkan narasumber-narasumber kita yang kece-kece banget di sini udah hadir. Ada Henry Purba, boleh say hi? Halo teman-teman. Halo Henry. Oke, kita next lagi nih. Ada narasumber kita, Wentina Sitompul. Halo Wentina. Oke, dan juga ada Christian Agustinus. Boleh say hi? Halo semuanya. Oke, nah di sini udah ada narasumber kita yang keren-keren banget yang siap kita mengulas atau men-sharingkan tentang ketergantungan pengguna e-commerce ini tentunya. Oke, sebelum itu kita mau tanya nih kabar mereka nih satu persatu dari narasumber kita udah hadir di sini. Ada Mas Hendri, atau enaknya boleh manggil apa ya kira-kira? Biar sama-sama masuk ya. Mending kita panggil Brosis aja gimana ya gitu. Setuju, Brosis, oke. Nah, di sini udah ada Bro Henry ya. Jadi gimana nih Bro kabarnya gitu kan? Apalagi akhir-akhir ini dalam masa pandemi kan udah makin banyak banget kasusnya, kasus COVID-19 ini, sehingga ada pembatasan gitu, pembatasan sosial. Nah, kira-kira para narasumber kita ini bakalan tanggapinnya kayak gimana? Nah, sebelum itu dari Bro Henry dulu deh, sebelum yang lain kan. Gimana Bro? Silakan. Menurut gue ya, untuk pembatasan sosial ini menurut gue langkah yang bagus. Yes. Langkah yang baik, karena di mana kita, ini sama aja nggak sih kayak 2020 awal kita kayak ada di situasi yang mencekam. Jadi ya, menurut gue buat menyadarkan di sisi lain kita mencegah juga, ya dengan adanya pembatas ini gue setuju sih. Seperti itu aja. Iya, karena emang COVID-19 ini udah dari 2020 yang kemarin ya, cuman karena akhir-akhir ini makin melonjak gitu ya, makin dikhawatirkan gitu. Oke, itu dari Bro Henry ya. Sekarang dari si Swentina mungkin, gimana sih? Kalau gue pribadi sih sama sih sama si Bro Henry ini, tapi harusnya juga kayak tahun sebelumnya ya, pas tahun sebelumnya tuh kalau nggak salah namanya PSBB ya, sekarang kan PPKM. Kayak tahun sebelumnya tuh ada yang namanya bansos yang dikasih kan. Nah kalau tahun ini tuh kayaknya belum ada kedengaran bansos gitu sih yang dikasih. Jadi kayak kita disuruh stay di rumah tapi kita nggak ada bantuan apapun. Yang gue tahu sampai detik ini sih belum ada bansos yang turun ya. Jadi mungkin kayak ada kritiknya itu doang sih. Mungkin kayak dari segi bantuannya tuh harus tetap diadain juga. Oke, nah sebelum itu nih sebenarnya suaranya si Swentina kurang terlalu kedengaran nih di bagian saya. Ini bagaimana, boleh say hello lagi biar suaranya lebih jelas gitu kan, biar Halo. para penonton bisa mendengar dengan jelas. Gimana? Pelan Boleh? Suara gue pelan. Iya. Gimana kalau Bro Henry dan juga Bro Christian, apakah terdengar jelas suara si Swentina? Mungkin mic-nya agak didekatin ya. Ya enak aja. Iya, biar suaranya biar. Oke. Oke, sip. Kita lanjut lagi nih buat Bro Christian. Gimana nih tanggapannya? Ya kan seperti yang kita sendiri kan COVID makin naik dan segala macam, dan pemerintah kan udah ada kebijakan-kebijakan tertentu yang sudah dipikirkan matang-matang mungkin dari pihak pemerintah gitu ya kan. Nah kita sebagai rakyat yang baik setidaknya kita
mengikuti alurnya saja, kita disiplin lah akan menjaga jarak, memakai masker dan selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan gitu sih menurut gua. Jadi kayak kita disiplin lah sebagai rakyat yang baik gitu. Oke, gue juga setuju sih dari pendapat Bro dan sis kita, narasumber kita yang kece hari ini terkait pembatasan ini sebenarnya hal yang baik gitu ya, supaya kita juga walaupun tidak untuk apa namanya, tidak secara garis besar bisa mencegah gitu secara seluruh, mencegah penyebaran COVID ini, tapi setidaknya beberapa hal itu bisa diatasi gitu sehingga tidak banyak kasus lebih lagi itu. Oke, kita next nih, kan udah bahas tentang COVID, tentunya dari peristiwa saat ini COVID-19 itu mengakibatkan banyak banget hal-hal yang dilakukan secara online nih kan. Nah, terutama kita juga sebagai anak mahasiswa, kita belajar juga online, kuliah online kan, kerja juga online. Nah, di sini juga belanja nih, terkait belanja. Ini perlu banget karena kita anak muda juga pasti belanja ya. Saya juga pernah belanja, teman-teman, bro and sis gitu ya. Nah, kira-kira nih dari belanja online kan, lebih banyaknya belanja online, ada nggak sih kayak hambatan gitu buat teman-teman pribadi melakukan belanja online, atau ternyata belanja online tuh menjadi satu solusi gitu untuk adanya peristiwa saat ini, kasus saat ini gitu, biar lebih mempermudah atau seperti apa. Oke, gue setuju banget dari pendapatnya Bro and Sis barusan ya terkait pembatasan sosial supaya adanya ya untuk memperkecil gitu kemungkinan adanya banyak kasus yang makin terjadi di Indonesia ini, di bangsa kita ini kan. Nah, oleh karena itu berarti setiap kegiatan-kegiatan itu banyak banget dilakukan secara online tentunya. Kita juga di perkuliahan, baik orang yang kerja jadinya WFH gitu kan, secara online semuanya, segala sesuatu di online kan. Nah, berarti di sini kita belanja juga secara online, apalagi kita anak muda gitu ya, nggak mungkin kita nggak pernah belanja. Mau dia orang tua juga, dia pasti belanja. Nah, karena waktu-waktu ini online, semuanya online, jadi mereka apakah belanjanya itu secara online ataukah mereka masih tetap aja belanja itu secara offline gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita mau mendengar dulu nih dari bro kita di sini ada Bro Hans. Gimana sih tanggapannya dari belanja online dan offline gitu kan? Apakah Bro Hans sendiri pernah belanja online gitu? Gimana Bro, bisa di-sharingkan gitu? Oke, kalau menurut gua belanja online itu sekarang tuh bukan lagi hal yang baru ya. Jadi mungkin udah beberapa tahun yang lalu ya. Nah, kalau buat di tengah pandemi ini, kayaknya emang sekarang itu belanja online itu menjadi solusi yang bukan lagi hanya satu-satunya solusi yang bisa kita gunakan gitu kan. Karena yang di mana kita nggak bisa juga langsung bertemu tatap muka dengan orang lain. Mungkin sesekali dua kali, itu juga hal-hal yang memang nggak ada di online itu sendiri gitu. Kayak contohnya mungkin kita udah keseringan beli sayur yang dibutuhkan hari itu, kita mau nggak mau harus ke tempatnya gitu. Beda lagi kalau ketika kita beli pakaian atau beli sepatu. Lagi juga mau beli pakaian, kita mau kemana sih gitu kan. Iya, benar banget. Nah, kalau Bro Hen sendiri lebih banyak di belanja atau sebenarnya sebagai penjual gitu ya? Apalagi yang kita ketahui juga Bro Henry sebagai penjual online gitu ya, online shop, bisa dibilangnya seperti itu ya. Nah, Bro Henry sendiri kenapa sih bisa tertarik gitu sebagai penjual, maksudnya mau menjualkan produk-produk gitu kan? Sejak kapan gitu ketertarikannya ada terhadap hal menjual gitu? Boleh di-sharingkan, Bro Hen? Ya, oke. Jadi sekarang kan gue masih berkuliah juga ya. Kita masih dalam mata kuliah. Gue itu udah memulai seperti jual beli itu sejak gue jadi SMA. Jadi di SMA itu gue mulai melirik nih apa sih yang dibutuhkan sama teman gue. Nah, tapi Iya. karena waktu itu yang gue lirik cuma kayak sekedar baju, sepatu, gitu kan. Jadi sesuatu yang bisa gue dapatkan dari, ya misalnya gue dapat dari mana, terus gue jual lagi ke temen gue kan, karena
eh, orang itu ada juga yang sifatnya pengen instan, jadi nggak mau nyari-nyari, jadi gue aja deh nyari. Nah, dari situ gue udah mulai kayak, oh jual beli itu begini ya. Mungkin gue belum belum tahu banget akan jual beli itu, cuman udah mulai dikit-dikit. Nah di situ yang tadinya dari teman itu berubah ke sekitar, ke temannya teman gitu. Jadi teman punya teman jadi beli. Nah dari situ lagi melebar. Akhirnya dulu ada yang nawarin, mana nih kalau pakai rekening bersama. Rekening bersama itu kan kayak ada pihak ketiganya gitu. Dulu emang lagi zamannya rekening bersama, yaitu pihak ketiga yang kita percayai. Biasanya ada fee-nya buat orang pihak ketiga. Tapi sekarang itu rekening bersama itu berbeda, yaitu ada e-commerce yang namanya, kalau gue lebih sering pakai itu Tokopedia dan Shopee. Nah dulu itu orang lebih nawarin gimana kalau kita pakai Shopee, gitu kan? Gimana kalau kita pakai Shopee, dan maka dari situlah berkembangnya. Gue lebih memilih jualan yang langsung lewat e-commerce. Oke, berarti emang awal mulanya itu karena punya ketertarikan, apalagi Bro Henry sendiri ini masih di umur yang muda gitu ya, itu udah terbilang baik banget gitu. Tujuannya udah baik banget untuk ya secara apa namanya, sedikit demi sedikit juga bisa menambah tabungan gitu ya, bisa dibilangnya kayak gitu. Nah, kira-kira nih dari yang tadi Bro Henry udah cerita bahwa ternyata dimulainya juga karena emang dilihat teman-temannya itu butuh gitu kan, daripada ribet beli di sini, di sana, mending gue jual aja kayak gitu kan, biar teman-teman gue tuh bisa beli di gue aja gitu kan. Tapi di sini yang tadi gue dengar sendiri dari Bro Henry bilangnya awal mulanya itu kan lebih tertarik ke e-commerce gitu ya, langsung penjualannya gitu. Nah, kira-kira nih kenapa gitu e-commerce, kenapa nggak kayak offline aja, bisa ke lapangan gitu, jual langsung, turun lapangan biar kayak tahu audiensnya atau tahu si penjualnya kayak gimana. Nah, gimana sih Bro Henry? Boleh gitu jelasin atau sharing kan? Oke, menurut gue lebih efisien aja ya, karena kita nggak butuh. Dulu sebelum gue jadi pengguna atau sebagai seller di e-commerce yang tersedia sekarang, dulu itu sistemnya COD, itu cash on delivery gitu ya kan. Jadi orang lebih memiliki ketemuan, tapi lama kelamaan kita juga bosen buat hal-hal kayak gitu. Kayak, duh, harus ada jarak yang ditempuh, padahal kita itu nggak menghitung uang jarak itu di dalam harga yang bakal kita ambil, yang bakal kita dapat gitu. Jadi itu jadi sesuatu yang gue capek deh. Caranya gimana ya? Nah di sisi, di satu sisi begitu, di satu sisi lagi orang udah mulai berkembang, kayak benar juga. Kenapa sih kita diemin ada sesuatu yang kemajuan teknologi ini, kenapa nggak kita gunakan gitu ya kan? Jadi dari situ orang orang tuh bukan lagi percaya, bukan ketika jualan lu bisa COD apa enggak, tapi sekarang orang lebih percaya ketika lu jualan lu punya e-commerce apa enggak, lu punya Shopee atau Tokopedia apa enggak. Seperti itu sih yang gue rasain ya. Iya. Oke. Tapi kan tadi sempat dijelaskan juga nih kalau perkembangan teknologi sekarang ya orang-orang lebih banyak gitu tertarik secara beli atau berbelanja gitu secara online, yang mana e-commerce gitu sebagai tempatnya kan. Nah, di sini berarti ada interaksi gitu antara si pembeli sama si penjual. Namun kalau kita lihat sendiri, kalau secara online ya berarti interaksinya juga kayak terhambat gitu loh, nggak ada kayak tawar-menawar, oh ini harusnya kayak gini. Nah, itu yang menjadi, kalau si penjual mungkin ya udahlah karena saya jualkan, saya mau untung. Jadi kalau nggak ada tawar-menawar juga nggak apa-apa. Kalau itu kan lebih baiknya di e-commerce gitu. Nah, kalau si pembeli, nah ini kan merasa kayak, aduh gue pengen banget nih ini, tapi harganya terlalu mahal. Gimana sih cara untuk menawarnya gitu? Kita mau dengar dulu dari Sis Wentina nih. Gimana nih kalau Sis Wentina kan biasa belanja online ya. Gimana nih Sis? Apakah secara belanja online-nya itu bisa gitu untuk di apa namanya, tawar menawar gitu, atau Ini ya suara sudah aku kedengeran kan? belanja online jadi belanja. Silakan Sis. Kalau setahu gue nggak ngerti ya kalau Tokopedia ataupun Lazada ini bisa kayak gini apa enggak. Tapi yang gue tahu di Shopee tuh ada fitur tawar di room chatnya nanti. Jadi kita pilih produk yang kita pengen beli, terus nanti kita lanjut ke chat, terus nanti kita pilih pilihan yang tawar dan kita bisa nurunin harganya di situ.
Tapi ya itu juga, tapi kita harus tetap menunggu persetujuan dari yang penjual. Jadi penjual itu harus setuju dulu nih dengan harga segini, atau mungkin penjualnya minta naikin lagi nih harganya dikit lagi gitu kan. Baru nanti kita bisa check out. Kalau misalnya belum belum ada deal-dealan kayak gitu, bakal ke check out dengan harga aslinya. Itu sih. Oke, berarti ternyata nih sebagai informasi juga nih buat teman-teman yang lagi menonton nih kan. Oh, ternyata di apa namanya belanja online tuh bisa juga loh untuk tawar-menawar, tapi tergantung dari toko-tokonya seperti itu ya. Oke, kalau si Swentina ini sendiri berarti udah berpengalaman banget ya belanja online gitu. Kira-kira apa sih kesulitan atau emang punya ketertarikan gitu dibanding kesulitan apa yang dialamin ketika belanja offline, akhirnya lebih mengarah ke belanja online. Kira-kira apa yang kayak membuat ketertarikan gitu dengan belanja online ini? Mungkin karena selama masa pandemi ini ya. Jadi selama pandemi ini gue baru mulai sering belanja online. Tadinya tuh kayak jarang-jarang banget gitu kan sebelum pandemi. Karena tuh pandemi ini bikin kita tuh jadi jarang keluar rumah. Apalagi awal-awal tuh mall semua ditutup. Uh, Bahkan tempat makanan pun juga ditutup kan jam 5 udah ditutup kan dulu. Nah, jadi kadang-kadang yang bikin sampai sekarang jadi udah keterusan online terus ya karena dari awal pandemi ini udah setahun lebih udah di online terus gitu belanjanya. Jadi ya selain itu juga kan karena kita udah nggak perlu lagi ngeluarin ongkos buat ke mallnya, walaupun sekarang mall udah buka ya. Oh, udah tutup lagi deh karena PPKM. Walaupun kemarin-kemarin mall udah buka, eh, tapi kan kita harus ngeluarin ongkos lagi. Terus belum juga kita takut karena nanti ada virus. Entah, terus juga kita kan pasti lapar dong, nggak mungkin enggak yang namanya ngelilingin mall. Pasti Iya. lapar. Terus kita ngeluarin uang buat makan lagi kayak eh, jadi lebih boros sebenarnya kalau misalnya kita keluar. Jadi mendingan online dan sekarang juga banyak banget fitur gratis. Oh, itu voucher gratis ongkir. Itu sih. Jadi kita benar-benar cuma perlu bayar barang doang, udah. Itu doang. Oke, berarti kalau si Swentina ini karena pandemi juga berarti lebih banyak gitu belanja online-nya ya? Ya jadi lebih sering. Oke, nah tadi kan si Swentina udah bilang lebih sering nih belanja online. Kira-kira belanja online yang paling sering tuh di mana sih? E-commerce mana sih? Mungkin boleh di-sharingkan. Kalau e-commerce yang gue pakai tuh biasanya Shopee atau enggak Lazada ya. Cuman 2 pilihan itu doang sih. Kalau Tokopedia kan yang gue lihat itu lebih ke elektronik, jadi gue kurang tertarik sama Tokopedia sih. Oke, kalau beli atau berbelanja apapun itu kebanyakan belanja perlengkapan kan maaf, si Swentina ini juga kan merupakan mahasiswa gitu ya. Jadi apakah berbelanja perlengkapan kampus gitu atau sekedar ya pengen baju ini jadi belanja aja gitu kan di Tokopedia ataupun maaf Lazada maupun Shopee itu. Itu sering beli sih kira-kira. Karena sekarang juga kuliahnya lagi offline, lagi online ya. Jadi mau beli peralatan kuliah juga kayaknya sayang gitu kan. Jadi pakai yang seadanya dulu. Palingan kalau misalnya gue belanja di e-commerce itu kalau enggak ini sih kayak sabun cuci muka. Soalnya kadang-kadang di supermarket gitu sabun cuci muka tuh harganya misalnya 50.000 dan itu cuma dapat sabun cuci mukanya doang. Sedangkan kalau gue beli di Shopee atau Lazada atau e-commerce lainnya itu gue bisa dapat 48.000 beserta bonusnya. Wah, jadi banyak untungnya juga ya buat kita ya kalau belanja selain mempermudah juga harganya ya worth it lah kayak gitu untuk belanja online gitu. Tapi kan kalau belanja online itu ada ongkirnya, nah gitu-gitu itu bagaimana tuh kira-kira si Swentina? Apakah Nah itu harganya sesuai atau? kalau buat ongkir itu kan ada voucher gratis ongkir ya. Tapi beberapa toko itu ngasih minimum belanja. Ya, Minimum belanjanya tuh bervarian kan.
ada yang 30.000, ada yang 0 rupiah, ada yang 120.000. Nah, kadang kalau misalnya gue belanjanya cuma 25.000 nih, tapi syarat dari tokonya minimal beli 30.000 ya. Kalau nggak gue nambah barang atau nggak gue pindah ke Lazada, karena di Lazada ini ongkirnya tuh nggak semahal di Shopee Ya, gitu sih. oke. Ada promosinya juga dan juga ada gratis ongkirnya. Wah, itu siapa yang nggak mau gitu ya belanja online gitu. Tapi jangan salah, ada juga beberapa orang yang lebih memilih gitu untuk saya mending belanja offline saja karena alasan-alasan tertentu. Tadi sebenarnya belanja online tuh punya keuntungan yang banyak ya udah dijelasin si Swentina kan. Selain mempermudah juga harganya juga lumayan gitu kan. Nah, tapi di sini gimana nih pendapat Bro Christian yang sering banget belanja secara offline gitu? Gimana Bro menanggapinya? Ya sebenarnya untuk gue sendiri ya sebagai orang yang nggak terlalu suka belanja gitu ya kan. Jadi kalau misalnya mau belanja tuh yang sesuai kebutuhan aja. Jadi kayak kan kalau misalnya online tadi bilang kan bisa dapat lebih banyak, pokoknya banyak keuntungannya lah gitu kan. Tapi kayak gue kan orangnya tipenya yang kalau misalnya lagi butuh barang pengennya tuh langsung ada gitu ya nggak sih. Nah tapi kan kalau misalnya di online suka gitu kayak kita harus nunggu beberapa hari baru barang kita datang gitu. Nah jadi gue lebih memilih ke offline sih daripada ke online gitu. Jadi kayak beli langsung dapat barangnya gitu sih kalau gue. Oke, berarti Bro Christian ini lebih kayak pengen barangnya itu langsung ada, nggak perlu tunggu-tunggu lagi. Oh, saya pesan hari ini, nanti 1 minggu kemudian baru datang. Nah, itu kayak lama banget gitu ya. Mending sekalian aja sendiri datang ke tempatnya kayak gitu. Nah, kalau Brotin sendiri ini kira-kira kapan dan beli apa sih terakhir kali untuk belanja offline? Karena kan sekarang COVID, jadi segala sesuatu di online kan. Nah, kira-kira beli apa nih? Yang paling terakhir kali gitu kan? eh Terakhir kali kayaknya itu tuh gue beli earphone sih ya, earphone buat kelas online kan sekarang kan kayak kalau misalnya di rumah tuh suka orang-orang kan juga pada WFH di rumah segala macam kan. Jadi kayak berisik gue juga jadi terganggu untuk kuliah online-nya. Jadi kayak gue terakhir tuh beli ini nih, earphone ini gitu. Oke. Oke, Hmm. keren banget. Tapi kan kalau apa namanya earphone gitu lebih baik nggak sih kayak belanja online aja gitu. Nah, kira-kira Bro Christian sendiri nih merasa nggak sih kalau e-commerce atau belanja online ini tuh mempermudah Bro Christian atau sebenarnya ya udahlah karena gue juga belanjanya cuman yang gue butuhin aja, mending offline aja atau karena ada hal-hal tertentu yang membuat Bro Christian ini nggak terlalu tertarik gitu dengan belanja online. Gimana boleh? Ya, kalau gue sebenarnya juga pernah sih beberapa kali belanja online gitu di Shopee, Lazada gitu ya kan. Pernah. Nah, tapi kayak udah terlalu biasa dan lebih nyaman belanja offline gitu kan, kayak lebih cepat penyampaiannya, lebih cepat datang barangnya. Jadi kayak ya udahlah, gue offline aja gitu. Kalau setelah belanja online kayak cuman misalnya lagi males nih keluar nih atau enggak kayak lagi nggak terlalu butuh-butuh banget tapi di lain hari butuh, ya udah gue pesan online aja dan sekalian iseng-iseng nyoba-nyobain gitu. Oke, berarti Bro Christian ini termasuk orang yang terbuka juga dengan teknologi, yang mana belanja online yang mempermudah segala sesuatu secara online gitu ya. Berarti nggak terlalu maksudnya belanja online, tapi kadang-kadang saja yang lebih banyak itu belanjanya secara offline, begitu ya, Bro? Yeps, benar sekali itu Floren, sis Floren. Oh, nah, karena tadi Bro juga sempat bilang kalau sempat belanja online gitu kan, ada apa namanya, dicek-cek lah kira-kira apa yang buat tertarik kan. Nah, pernah nggak sih Kak belanja online gitu terus dapat pengalaman yang jelek? Nah, itu kira-kira sampai kayak buat, aduh, tobat lah gue untuk belanja online gitu kan. Gimana nih, Bro? Iya, gue pernah sih pengalaman gue sekali. Jadi kayak waktu itu gue lagi butuh banget barang.
kayak apa ya? Waktu itu tuh gue lagi butuh baterai HP buat adik gue gitu kan, segala macam. Nah, jadi tuh gue mesen misalnya di hari Senin gitu kan. Nah, Yes. padahal nih HP-nya tuh kayak butuh banget dipercepat gitu loh datangnya. Jadi kayak gue butuhnya hari Rabu nih, tapi datangnya tuh bisa hari Minggu. Padahal gue udah bayar duluan kayak, ih, malesin Oke. banget gak sih? Gue udah bayar tapi ternyata gue udah beli lagi beli offline yang lebih cepet gitu. Iya. Jadi kayak sayang duit aja sih sebenarnya gitu. Oke, jadi kalau Bro Kristiani ternyata punya pengalaman yang cukup menjengkelkan ya dari belanja online. Oke, kita mau dengar dari Bro Hans nih, kan Bro Hans sebagai penjual. Tapi apakah Bro Hans pernah gitu untuk membeli? Karena kadang ya, bahkan teman-teman gue sendiri nih, pengen buka usaha gitu, jual produk-produk, tapi mereka sebenarnya tuh enggan untuk belanja online, sehingga mereka nggak punya pengalaman yang baik gitu. Akhirnya di tengah jalan, putus, biarin aja kayak gitu. Nah, gimana nih Bro Hands? Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau buat pengalaman online itu sendiri, gua ngerti buat pakai atau terjun di penjual Shopee ataupun di penjual Tokopedia itu ya sebenarnya gue sebagai orang yang sering beli juga. Tapi beli di sini tuh nggak beli yang uh, bukan kata sering sih, tapi ya pernah lah. Terkhususnya buat elektronik ya, karena kalau buat gua elektronik itu lebih enak gitu. Kayak kalau kita ke tempatnya langsung itu jauh kayak ke store-store langsung ya. Jadi gue tuh lebih percaya kalau beli sesuatu yang elektronik itu mending ke tokonya langsung. Nah kalau dulu gue seringnya uh, sebelum-sebelumnya itu gue seringnya beli elektronik itu langsung ke officialnya gitu. Jadi kalau di Tokopedia, di Shopee kan dia ada, contoh lah kalau kita mau nyari Samsung, official Samsung ada gitu. Nah, tapi Iya. kalau buat sekarang ini kayak gue lebih fokus ke penjual aja karena buat apa yang gue butuhin sekarang sih kayak nggak terlalu dibutuhkan ada, tapi terlalu bermanfaat yang bermanfaat itu kurang karena kita juga terbatas mau kemana. Kita harus menghormati kebijakan yang ada juga. Oke, jadi ternyata Bro Hans pernah ya untuk belanja online dan juga offline tentunya. Nah, kalau dari sisi penjualan nih, gimana sih Bro Henry nih menanggapi sikap-sikap pembeli yang tentunya udah banyak banget pengalaman gitu ya orang belanja produk dari Bro Hans gitu. Ada nggak sih sifat-sifat yang kayak, apaan sih orang ini gitu kan? Nah, boleh deh Bro, silakan. Ya kalau buat sifat manusia sih kayaknya setiap manusia itu ada ya, terhitung, kalau kita lihat langsung kalau kita belanja contohnya ke toko atau ke pasar langsung ya, kadang-kali Iya. ada terjadi tawar-menawar. Begitu juga di apa, ataupun nanya-nanya dulu nih kayak, "Ini barangnya di mana Bang? Ini barangnya," gitu-gitu tuh kayak itu tuh sering terjadi. Kita tuh, kita harus memahami itu karena nggak se nggak semuanya orang itu tahu barang. Maksudnya dia pengen beli tapi dia nggak tahu barang. Itu harus kita rangkul juga di situ. Kita kasih solusi kalau ini loh, ini tuh begini. Nah di situ kan menjadi poin juga kalau buat si pembeli kalau wah toko ini terpercaya banget, enak nih sellernya gitu. Itu jadi poin buat mereka lebih atau biar langsung beli lah gitu tanpa mereka berpikir panjang karena udah diyakinkan oleh si penjual itu sendiri. Paling rewelnya segitu sih kalau soal harga sekarang itu orang lebih yang namanya udah di e-commerce orang tuh udah tahu kalau itu harganya udah harga pasti. Paling nawar kayak yang tadi bilang si Swentina bilang itu nawar di mana di Lazada ya kalau nggak salah Lazada Bisa. di ya Shopee gitu ya itu tuh buat mereka yang apa namanya ya sebenarnya iseng aja sih menurut saya karena ada fitur itu jadi iseng digunain ya turun-turun 5.000 kan lumayan padahal di satu sisi toko itu juga udah ngasih ongkir gitu loh. Iya, iya. Oke, berarti kalau dari sisi penjual sendiri ini untuk menanggapi dari pembeli ya cukup ya menanggapi dengan sopan aja gitu ya. Karena emang nggak semua pembelinya itu ngerti juga gimana karena ada beberapa mungkin yang kayak baru coba-coba gitu untuk belanja online apalagi karena COVID tiba-tiba kasus kemarin itu melonjak kan ada pasti beberapa orang yang sebelumnya nggak terlalu pengen banget belanja online jadinya belanja gara-gara karena keadaan gitu kan akhirnya mereka juga ya coba-coba dan
nanya-nanya juga di chat kan. Tapi ya gitu, dari sisi penjualnya juga harus menanggapi atau responnya dengan baik dan benar gitu ya, untuk nggak menyinggung juga si pembeli kayak gitu. Oke, kalau kita udah denger banget nih pengalaman dari Bro Henry yang ternyata pengalamannya walaupun umurnya masih muda gitu ya, udah ada pemikiran gitu untuk lakuin penjualan online gitu dengan penghasilan yang cukup lumayan membantu gitu dalam perkuliahan kan, bisa dalam membantu untuk uang kuliah lah, atau buat jajan juga seperti itu. Nah, untuk si Swewen dan juga Bro Tinus nih, kira-kira dari pengalaman Bro Henry ini cukup dibilang banyak ya, karena dari umurnya masih muda tapi sudah mencoba untuk menjual produk-produknya, dan ternyata itu bisa menambah tabungannya juga kan, dan juga sebagai uang jajan juga kalau ke kampus, atau juga bisa sedikit-sedikit gitu meringankan beban orang tua ya, bahasanya kayak gitu. Nah, dari hal ini kira-kira Bro Christian dan juga si Swentina ini punya nggak kayak, oh ternyata jualan online itu menguntungkan juga, kenapa gue nggak coba aja kayak gitu. Nah, gimana nih Bro Christian dan juga si Swentina? Mungkin dimulai dulu deh dari si Swentina nih. Ini keinginan buat ngikutin Bro Henry ya, buat jalan online ya. Sebenarnya sih udah ada dari awal mulai main Shopee tuh udah kepengen gitu kan. Tapi gue pengennya yang gue jual tapi gue nggak punya barangnya. Jadi gue nggak perlu nyetok, kayak sistem dropship gitu. Jadi gue misalnya ngambil dari tokonya Bro Henry, nanti gue masukin ke toko online gue. Jadi nanti yang langsung ini tuh Bro Henry ke pembeli gue langsung gitu. Jadi gue nggak mau ikut campur, gue cuman jadi perantara istilahnya kan. Gue sih pengennya kayak gitu, tapi gue masih belum ngerti kayak sistemnya gimana nanti. Apa kita harus izin dulu ke seller asalnya atau gimana gitu. Gue masih kurang ngerti sih soal itu. Nanti mungkin gue tanya ke Bro Henry ya di belakang. Boleh lah kontak-kontak Bro Henry nih kan. Nanti bisa saling mendiskusikan gimana sih menjual online gitu. Kan ini juga cukup menarik ya buat kita, karena di umur yang masih muda pun jualan online gitu, dan banyak juga untungnya. Kayak gitu. Nah, gimana Bro Christian tanggapannya? Kalau gue juga kayaknya sih dengar dari ceritanya Bro Henry nih, kayaknya gue juga bisa tertarik nih ya. Jadi gue juga pernah sempat pengen jualan gitu kan. Tapi kalau jualan offline gitu kan, gue rasa lebih susah gitu. Dimana kita harus nyari tempat strategis dan segala macem ya kan. Terus harus bayar uang gedung dan segala macem. Kayaknya untuk beralih ke online sih ada, tapi kayak gue juga belum terlalu paham sistemnya, cara menjualnya, masukin ke e-commerce-nya, segala macamnya. Dan gue juga ada niatan juga mau bikin toko atau usaha sendiri. Jadi tuh kayak gue pengen bikin baju dengan merek gue sendiri. Gue juga belajar dari teman-teman gue juga ada kan yang kayak bikin merek mereka sendiri gitu kan. Nah, kayak gue pengen belajar gitu, tapi belum ada lah untuk kayak modalnya dan segala macam, dan ilmunya belum ada. Mungkin ntar gue bakal nanya temen gue yang udah pernah masuk ke jenjang itu, dan kalau untuk masuk ke e-commerce-nya gue juga bisa belajar dari Bro Henry ya kan nantinya gitu. Oke. Nah sebenarnya ini kalau terkait penjualan tuh cukup menarik ya, karena ya tentunya ada pemasukan gitu. Siapa yang nggak pengen kan ya dapat pemasukan? Tapi kembali lagi nih, kalau kita lihat dari sisi pembeli, ternyata kalau sisi penjualnya ini dapat untung gitu, ketika sisi pembelinya ini, si orang yang membelinya ini terus-menerus gitu beli barangnya dia, ya si penjualnya dapat untung, tapi si pembeli ini jadi adanya ketergantungan gitu. Itu yang sebenarnya mengkhawatirkan kita anak-anak muda yang mungkin baru saja memulai untuk berbelanja online. Nah, kalau si Swewen sendiri nih, saya mau nanya karena dari si Swewen sendiri nih, gue mau nanya, karena si Swewen sendiri kan aktif juga nih belanja online. Kira-kira si Swewen ada nggak hal-hal yang buat si Swewen tuh
tiba-tiba pengen belanja aja semuanya gitu. Bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan gitu. Gimana nih yang suka belanja online? Sering. Kalau gue pribadi sih gue lebih biasa beli yang emang bener-bener gue butuhin. Kecuali kalau emang lagi flash sale tuh kan bisa kadang-kadang sampai 60% gitu kan diskonnya. Kadang-kadang kalau kayak gitu baru gue beli, dan tapi itu gue juga mikir-mikir kayak gue bakal beli yang diskon 60% ini selagi gue emang gue udah sempat naksir gitu, kayak gue udah sempat ngincer nih. Misalnya waktu itu gue pernah beli kayak skincare gitu, jadi dia 2 rangkaian yang harganya harusnya itu satunya itu 120.000, jadi dua step ini 120.000. Ya itu udah untung banget dong hitungannya, udah 50% lebih. Padahal gue lagi gak butuh, tapi emang gue udah incer ini. Jadi akhirnya gue Iya. beli. Tapi kalau yang biasa banget gue beli itu yang bener-bener gue butuhin sih, kayak sabun muka atau enggak masker. Kadang-kadang sih baju sih beberapa kali doang, tapi nggak terlalu sesering itu. Nggak sesering beli sabun muka dan masker. Oke, berarti si Swentin ini masih terbilang bisa mengontrol dirinya gitu ya dalam berbelanja online. Walaupun emang kayak lebih banyaknya belanja online gitu, tapi untuk ketergantungannya sendiri ini bisa memproses dirinya, bisa mencegah gitu kalau bukan kebutuhan jangan dulu gitu. Khusus untuk yang kebutuhan gitu untuk belanja. Nah, kalau Bro Henry sendiri sebagai kita mau melihat sebagai sisi pembeli nih, kira-kira Bro Henry pernah nggak sih belanja terus kayak terlalu keasikan belanja, akhirnya belanja yang hal-hal yang nggak dibutuhkan gitu? Gimana? Oke. Dulu sempat jadi orang yang seperti itu ya, karena gue sendiri, gue kan jualan di dunia sepatu ya, jadi gue jual sepatu. Kenapa gue jual sepatu? Itu berawal dari ketika gue dulu sering beli sepatu. Jadi gue nggak pernah, jadi ada suatu brand yang memang gue seneng, gue selalu beli brand yang gue seneng itu. Jadi kalau dia udah keluar sepatu, ini bikin dunia gue buta gitu, bikin gue jadi udahlah, yang penting gue dapat sepatu itu gitu. Nah di situ dulu gue sempat jadi anak yang kalau ada sepatu gue beli lagi, kalau ada sepatu lagi gue beli, sampai pada akhirnya gue lihat, waduh sepatu gue numpuk, ini gunanya apa ya? Yang gue pakai itu cuma satu, dari antara 10 sepatu yang ada di rumah, yang gue pakai itu cuma satu, dan itu doang. Jadi yang lain itu kotor bukan karena gue pakai, tapi kotor karena debu aja gitu. Oke. Jadi karena karena kepengen ya, emang lapar mata ini manusia nih sering kayak begini ya. Betul. Kadang gue juga tahu kalau pas lihat satu nih, aduh kalau udah buka Shopee ya, liatin bagus nih, buka lagi, langsung masukin ke keranjang. Untung ya lihat lagi ya, karena nggak ada uang nggak mungkin lah beli kan, nggak mungkin ngutang, ya ampun. Jadi ya tunggulah ada uang, tapi dimasukin semuanya ke keranjang kayak gitu. Oke, nah itu karena lapar mata ya teman-teman. Tapi ada bagusnya dari Bro Henry karena dia bisa gitu untuk dari mana dia lihat sendiri, suka banget kan beli sepatu gitu, walaupun pakainya cuma itu aja, tapi beli gitu. Akhirnya dia punya ide gitu kan yang kreatif gitu untuk mending gue jualan online aja tapi jualan sepatu gitu. Wah itu keren banget sih. Oke. Nah gimana nih Bro Christian, apakah pernah gitu baik itu belanja online atau offline terus belanjanya kebablasan banyak banget gitu, gimana nih Bro? Ya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, gue kan tipe orang yang gak terlalu suka belanja ya kan. Kayak gue juga ada diajarin sama bokap gue tuh dulu, lu tuh beli barang itu berdasarkan kebutuhan, dan beli barang tuh lihat fungsinya tuh, lu bener-bener butuh nggak barang itu dan berguna banget nggak buat lu. Jadi kayak udah dilatih sih dari kecil untuk belajar hemat dan segala macam. Jadi kayak ngeliat-ngeliat orang belanja dan segala macam. Terus kalau misalnya gue ngeliat ada di offline gitu, ada beberapa mungkin barang yang gue suka tapi gue bisa nahan lah gitu. Oke, sangat menarik banget ya pembahasan kita kali ini tentang ketergantungan dari belanja online itu sendiri. Kalau dari si Swentina sendiri itu bagaimana si Swentina mengontrol dirinya untuk gak belanja
sesuai dengan apa yang dilihat mata. Oh, ini banyak nih belanja semuanya, enggak, tapi dia mampu untuk mengontrol. Mungkin sesekali gitu ya, karena ya ada uangnya juga. Kalau nggak ada uang siapa juga yang mau beli kan. Nah, kalau Bro Henry juga begitu, dia bisa untuk mengalihkan setiap keinginannya dalam bentuk penjualan gitu, sehingga dia pribadi juga dapat untung. Nah, itu poin pentingnya juga. Nah, kemudian dari Bro Christian sendiri, gimana sih kayak untuk mengatasi orang yang ketergantungan dalam belanja online maupun offline, sadar juga kalau itu adalah bagian dari kebutuhan. Kalau emang cuma keinginan, stop, oke? Keinginan, kalau cuma keinginan, stop. Setuju, Bro and Sis? Setuju, 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 setuju. setuju. Mantep banget ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat kali ini dengan ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing santai bersama ini podcast. Seru banget tentunya. Dan nah, selain itu nih, bagi para pembeli online, nah ini kan sering banget nih membeli, dan pasti yang mengantarnya nih si kurir-kurir kan, para kurir-kurir. Nah, kira-kira bagi si Swentina nih, ada nggak kayak dapat atau pengalamannya tentang kurir gitu yang mengantarkan, terus buat kayak jengkel, rasa pengalaman yang nggak menyenangkan gitu dengan si kurir? Gimana, boleh di-sharingkan? Kalau sama kurir sih gue masih ngemaklumin ya. Kalau misalnya kurirnya marah-marah gitu kan, kesel karena misalnya nggak ada orang di rumah atau nggak ada yang nyaut gitu. Tapi palingan gue biasanya tuh bilang ke kurir gue, kalau misalnya nggak ada orang di rumah, lo lempar aja langsung paketnya ke teras. Jadi lo nggak usah perlu teriak-teriak, ngapain juga gitu kan, percuma, nggak bakal ada yang keluar gitu. Nah, paling ya udah gitu doang sih. Kalau misalnya dia marah-marah gitu, ya gue cuma nyuruh, ya udah lempar aja paketnya. Itu juga, itu bukan, misalnya itu bukan barang-barang yang mudah pecah gitu kan. Tapi kalau buat sistem COD gitu sama kurir gitu, gue pernah dulu zaman sekolah pakai COD, beli make up kalau nggak salah deh, karena waktu itu gue belum megang ATM kan. Nah, Yes. terus itu kebetulan pas di situ rumah gue lagi kosong, dan gue lagi sekolah, gue masih sekolah di situ kan. Terus kurirnya nelfon gue, Mbak di mana? Ini saya di depan rumah. Terus gue bilang, yaudah mas, lempar aja paketnya. Gak bisa, ini COD. Oh iya ya. Akhirnya gue bilang, yaudah mas, tunggu situ. Nah, kebetulan gue punya temen yang rumahnya tetangga nama gue kan. Akhirnya gue telepon dia, gue suruh mamanya buat nalangin dulu. Untungnya Oke. deket sih. Jadi ya gue gak malu-malu banget kan. Gue takut besoknya tuh kurir datang lagi ngantar paket gue sambil marah-marah, kan gak lucu kan. Cuman karena COD Iya. gitu. Itu sih, itu gue gak salah sih. Karena sebenarnya kurirnya juga salah. Harusnya dia nanya dulu sebelum nganter. Harusnya dia Iya. nanya dulu sebelum nganter kan. Karena ini COD, resikonya tinggi juga. Harusnya lo tanya, rumahnya ada orang atau enggak gitu. Saya pengen nganter paket gitu. Oke. Nah, Salah ini kan dua-duanya. kita bahas juga tentang kurir nih ya. Nah, berarti kan ada kaitannya juga dari si pembeli sama penjual dan juga si kurir ini, karena kurir ini bagian penting karena dia mengantarkan produk atau barang tertentu kan. Nah, kalau si kurir ini biasanya dapat pembeli yang mungkin nggak mau bayar karena salah belanja atau gimana gitu, padahal dia COD kan. Nah, itu apakah bakalan ditanggungkan ke kurirnya gitu? Apakah kurirnya bakalan tanggung jawab atau kayak gimana ya? Mungkin Bro Henry ini bisa bahas, karena Bro Henry juga ada hubungannya juga dengan kurir karena bagian pengantarannya ya. Gimana, Bro? Biasanya ya kalau kita penjual dan kurir itu udah nggak ada hubungan kalau itu barang udah kita letakin di gudang mereka gitu. Tapi beberapa kali memang ada pembeli yang nggak mengerti hal itu. Jadi kalau udah barang udah lepas dari penjual, artinya udah nggak ada hubungan. Nah, tapi seringkali beberapa kali tuh gue pernah ngalamin itu barang belum nyampe ke si pembeli dalam waktu yang udah ditentukan gitu. Nah, ternyata si pembeli ini benar-benar kayak bang gitu, kayak ngechat kita, kayak ngechat lewat Tokopedia atau Shopee saya, kayak ini gimana nih barang nggak nyampe, lu penipu ya bla bla. Padahal yang kita tahu sendiri itu Tokopedia atau Shopee itu rekening bersama, barang
duit nggak mungkin nyampe dulu ke saya, gue mau nyampe ke gua kalau belum di ACC gitu ya kan. Mereka tuh Benar. lupa hal itu. Jadi mereka tetap, gue lu penipu bang, barangnya belum nyampe. Baru di situ kita bantu, oke gini aja. Kita tracking resinya, baru kita tahu, oh ini barang lu tuh ada di sini, dan ini tuh kena penangguhan ataupun pending. Biasanya tuh di kantor atau di mana udah kemalaman nganter barangnya, jadi ditaruh lagi ke gudang. Nah seringkali orang nggak ngerti begitu. Sejauh itu sih itu aja ya yang kesusahannya buat kayak ngejual ataupun antar penjual dan pembeli itu karena hal itu aja gitu loh. Oke. Berarti itu kalau urusan si penjual dengan kurir itu udah nggak terlalu berkaitan ya, karena emang penjual cukup mengantarkan di tempat si kurir gitu. Jadi Nah, nanti tapi balik lagi kita harus nolong kayak jangan lepas karena itu bakal jadi kayak kepercayaan si pembeli buat balik lagi ke kita, kayak ngebeli lagi repeat order gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu hal yang penting juga bagi para penjual maupun pembeli, juga harus lebih memperhatikan lagi ini gimana, apakah benar produknya udah nyampe atau sebenarnya masih di jalan, atau sebenarnya udah nyampe nih tapi kita nggak sadar kayak gitu. Nah, untuk Bro Tindus sendiri nih, karena Bro Tindus lebih banyak belanjanya secara offline ya, tapi tentunya Bro Tindus juga nggak lewatin nih kasus-kasus terkait si kurir ini dengan si pembeli gitu ya, yang kalangan masyarakatnya gimana sih tanggapannya, Bro Christian? Ya kalau untuk gue sendiri kan kayak ngeliat-ngeliat di berita tuh sempat viral rame kayak sampai cekcok antara pembeli dengan kurir gitu ya kan. Kayak menurut gue sih ya tergantung kedewasaannya dari pembeli dan penjualnya aja, dan komunikasinya, dan jangan terlalu sampai pakai emosi gitu. Dan kita tuh sebagai pembeli harusnya kayak harus lebih memahami dulu dong konsep gimana sih cara penjualan dan cara pembeliannya gitu. Dan kita sebagai anak-anak muda gitu kan kayak lebih mengedukasikan lagi mungkin ya untuk orang tua, apalagi orang tua kan yang biasa lebih sensitif akan kayak gitu-gituan kan. Dan dari kasus-kasus kemarin kan orang tua tuh kebanyakan yang marah-marah, ngomel-ngomel gitu. Dan kita sebagai anak-anak muda mungkin ya bisalah edukasiin gimana cara memakai teknologi dan gimana sih caranya membeli belanja online gitu sih kalau menurut gua. Gitu. Oke, thank you nih. Nah, thank you banget nih buat para narasumber kita kali ini, Bro and Sis yang keren-keren banget yang mau mewakili para pendengar di luar sana yang sering banget belanja online ataupun belanja secara offline ataupun sebagai penjual gitu. Tapi dimana kita tekankan lagi tentang topik kita kali ini terkait dengan ketergantungan nanti dikatik guys, ketergantungan belanja online. Oke guys, jadi kita udah banyak banget dengar sharing dari narasumber-narasumber kita yang keren banget yang membahas terkait ketergantungan pengguna e-commerce dalam berbelanja online. Ini tentunya banyak banget manfaatnya buat teman-teman semua. Yang mana tadi tips-tipsnya juga ya, ketika kita udah mulai untuk banyak banget mau belanja online-nya gitu ya, udah mulai ketergantungan, yuk kita sadar diri kalau sebenarnya ini bukan bagian dari kebutuhan, tapi hanya keinginan, oke? Jadi sampai disinilah perbincangan kita, dan kita mau sapa-sapa nih yang paling terakhir ya, buat Bro and Sis kita yang keren-keren banget. Ada Bro Henry, Sis Valentina, dan Hai. Oke, tentunya mereka juga penuh semangat ya dalam sharing kali ini. Nah, teman-teman semua, saya Florencia berterima kasih kepada kita semua yang sudah ambil bagian. Oke, kita bakalan ketemu lagi di podcast berikutnya. Ini podcast. Selamat sore semuanya. Bye-bye.